Bab 4521 Yao Tianchen, Dewa Tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia menemukan bahwa dia dan orang lain yang memasuki Realm of Origin berada di ruang terbuka yang luas. Sebuah pusaran berputar di belakang mereka, jelas, dari situlah mereka memasuki Realm of Origin. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa penglihatannya terhalang oleh kabut yang melekat di sekitarnya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ada di balik kabut itu. Untungnya, kelompok orang pertama dan kedua telah mencatat pengalaman mereka dalam token giok memori untuk mereka yang berada di kelompok ketiga. Dengan ini, kelompok ketiga tahu kira-kira apa yang diharapkan dan dapat menghindari jalan memutar. Menurut kelompok orang pertama, ketika mereka pertama kali masuk, sebuah suara memberitahu mereka bahwa hanya ada satu pintu masuk dan 9 pintu keluar ke reruntuhan. Setelah keluar melalui salah satu dari 9 pintu keluar, satu akan dibawa keluar pintu masuk. Ini adalah satu-satunya pintu masuk, dan 9 pintu keluar lainnya tidak diketahui keberadaannya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Ada 31 orang di kelompok ketiga, termasuk Duan Lingtian. Begitu mereka memasuki alam asal, yang lain mulai mendekati Duan Lingtian dan memulai percakapan dengannya. Kudengar namamu Duan Lingtian. Anda mewakili klan Duan Kota Suci Turmalin, bukan? Saya mendengar bahwa Anda memahami pedang Dao ke tahap ke-6. Tanda seru. Duan Lingtian, apakah pedang Dao Anda benar-benar berada di tahap ke-6? Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Saya mendapat kesan bahwa hanya orang suci yang memahami pedang Dao ke tahap ke-6. Duan Lingtian, apakah kamu berbohong tentang pedang Dao untuk menipu Tuan Istana Xiao agar mengundangmu untuk bergabung dengan Istana Naga Emas Jade Tide Heavenly Mansion? Berdasarkan kata-kata ini, jelas bahwa mereka yang berbicara dengan Duan Lingtian adalah keajaiban dari Jade Tide Heavenly Mansion. Lagi pula, hanya orang-orang dari Jade Tide Heavenly Mansion yang mengetahui masalah ini. Sayangnya, Duan Lingtian tidak memperhatikan orang-orang ini. Pada saat ini, dia melihat Yao Xingchen bergerak untuk pergi, dan tidak lama kemudian, dia melihat Yao Tianchen pergi juga. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya setelah melihat ini. Aku tahu itu. Tugas yang dipercayakan oleh Tuan Istana Xiao kepadaku tidak akan mudah. Karena kami baru masuk, Yao Tianchen tidak berani bergerak di depan begitu banyak orang. Namun, sekarang Yao Xingchen telah pergi sendiri, Yao Tianchen akhirnya memiliki kesempatan untuk bertindak. Duan Lingtian tidak punya waktu untuk berbicara dengan yang lain dan segera pergi, mengikuti Yao Tianchen dari jauh. Pada saat yang sama, keajaiban dari Jade Tide Heavenly Mansion tercengang ketika mereka melihat Duan Lingtian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Mereka tidak menyangka dia begitu kasar dan sombong sama sekali. Duan Lingtian terlalu sombong. Dia baru saja mengabaikan kita. Apakah dia pikir dia adalah dewa tertinggi-tertinggi yang tiada taranya? Betapa kejam. Dengan sikapnya, bahkan jika dia bergabung dengan Jade Tide Heavenly Mansion dan Istana Naga Emas, dia tidak akan bisa hidup lama. Duan Lingtian secara alami tidak mendengar kata-kata keajaiban dari Jade Tide Heavenly Mansion. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan peduli. Pada saat ini, dia fokus mengikuti Yao Tianchen, yang membuntuti Yao Xingchen, dari jauh. Bagaimanapun, Yao Tianchen adalah dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi. Karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui keberadaan Duan Lingtian. Dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan menoleh untuk melihat Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan tajam saat dia bertanya, "Mengapa kamu mengikutiku?" Sebelum memasuki alam asal, Yao Tianchen telah mendengar bahwa Duan Lingtian adalah keajaiban di antara keajaiban yang telah memahami pedang Dao ke tahap ke-6. Tidak mengherankan, dia sangat cemburu pada Duan Lingtian. Meskipun klan Yao adalah klan yang dipenuhi dengan pembudidaya pedang, tidak ada seorang pun dalam sejarah panjang klan yang memahami pedang Dao ke tahap ke-6 sebelumnya. Tahap tertinggi dari Dao pedang yang dipahami oleh siapapun dari klan Yao adalah puncak dari tahap ke-5, dan orang itu adalah demi-saint terkuat dalam sejarah klan Yao. Sayangnya, orang itu tidak dapat menahan ujian waktu dan terbunuh selama kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun, yang akan semakin sulit. Saat ini, dua demi orang suci dari klan Duan juga telah memahami pedang Dao ke tahap ke-5. Duan Lingtian tetap tenang saat menjawab, alam asal begitu besar. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya mengikuti Anda? Berhentilah mengikutiku, Yao Tianchen mengancam sambil menatap Duan Lingtian dengan dingin.
kalau tidak, aku akan membunuhmu. Setelah itu, tanpa menunggu balasan, Yao Tianchen terus mengikuti Yao Xingchen. Dia yakin bahwa Duan Lingtian tidak akan cocok untuknya jika dia bergerak. Faktanya, dia yakin dia bisa membunuh Duan Lingtian, tetapi dia harus menggunakan kartu trufnya yang tersembunyi. Tanpa kartu trufnya, paling banyak dia bisa mengalahkan Duan Lingtian, yang setara dengan Yao Xingchen, akan sulit untuk membunuh Duan Lingtian tanpa kartu trufnya. Bukan hanya itu, tapi yang terpenting, dia tidak akan bisa membunuh tanpa membuat keributan besar yang akan menarik perhatian semua orang. Jika dia membuat keributan besar dan gagal membunuh targetnya, dia akan berada dalam masalah besar begitu berita tentang tindakannya menyebar. Selain itu, Yao Tianchen tahu dia tidak bisa sembarangan bergerak melawan Duan Lingtian sekarang karena keributan itu juga akan menarik perhatian Yao Xingchen. Pada saat itu, Yao Xingchen pasti akan meningkatkan kewaspadaannya, membuatnya semakin sulit untuk membunuh Yao Xingchen. Bunuh aku. Setelah mendengar kata-kata Yao Tianchen, Duan Lingtian tersenyum tipis. Kemudian, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Yao Tianchen, dia terus mengikuti Yao Tianchen. Tak perlu dikatakan, Yao Tianchen dengan cepat menemukan bahwa Duan Lingtian masih mengikutinya. Dia berhenti di jalurnya lagi dan menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Tatapannya dingin, dan ekspresinya sangat marah saat dia berkata, "Brat, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda mencoba menguji kesabaran saya?" Mata Yao Tianchen berkilat dengan niat membunuh saat energi surgawinya melonjak. Setelah itu, cahaya keemasan meledak sebelum membentuk 5 sinar pedang yang memancarkan aura pedang Dao. Duan Lingtian mempertahankan senyum tipis di wajahnya saat dia bertanya secara langsung, "Saya mendengar bahwa Anda adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi." "Benar," jawab Yao Tianchen dengan bangga, "jadi, saya menyarankan Anda untuk berhenti mengikuti saya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Meski sulit, bukan tidak mungkin. Kamu mungkin tak terkalahkan di Turmalin Holy City, tapi di mataku, kamu bukan apa-apa." Nyatanya, Yao Tianchen memang memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Dia adalah yang pertama di antara generasi muda di klan Yao yang memahami hukum hingga tingkat tertinggi. Itu juga alasan dia terpilih sebagai penerus pemimpin klan dari klan Yao. "Bagus bahwa Anda adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi," Duan Lingtian berkata dengan anggukan, "Bagaimana pendapat Anda tentang berdebat dengan saya? Saya sudah gatal ingin bertarung selama berbulan-bulan sekarang." Saat Duan Lingtian berbicara, energi surgawinya melonjak, dan matanya menyala dengan niat bertarung. Sejak dia mencapai ambang tahap ke-7 pedang Dao, dia belum memiliki kesempatan untuk bertarung dengan benar. Bagaimanapun, orang-orang di sekitarnya pada saat itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Orang-orang itu dapat dengan mudah menghancurkannya jika mereka mau. Di sisi lain, di mata Duan Lingtian, Yao Tianchen, dewa tertinggi yang tak tertandingi yang juga ahli dalam pedang Dao, adalah lawan yang baik. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk melawan Yao Tianchen? Bab 4522 Apakah orang sepertimu layak dibandingkan dengan matahari dan bulan? Yao Tianchen berasumsi bahwa Duan Lingtian akan mundur setelah memastikan bahwa dia adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi. Benar-benar di luar dugaannya bahwa Duan Lingtian tidak hanya tidak mundur, tetapi Duan Lingtian bahkan ingin berdebat dengannya setelah memastikan bahwa dia adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi. Meskipun demikian, Yao Tianchen tidak mengungkapkan keterkejutannya di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum dingin, "Spar. Metode yang saya kembangkan adalah metode pembunuhan. Aku tidak tahu bagaimana bertarung tanpa membunuhmu dan aku juga tidak berniat bertarung denganmu. Jika Anda ingin bertarung, itu akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Jadi, pikirkan baik-baik." Menurut pendapat Yao Tianchen, Duan Lingtian pasti akan mundur setelah mendengar kata-kata ini. Lagi pula, dia adalah dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi. Dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Karena alasan ini, dia terkejut ketika mendengar jawaban Duan Lingtian. "Pertempuran hidup atau mati. Selama Anda setuju dengan itu, tidak masalah bagi saya," kata Duan Lingtian dengan senyum polos. Namun, di mata Yao Tianchen, senyuman itu sangat provokatif. Dia bertanya dengan gigi terkatup, "Apakah kamu yakin ingin bertarung hidup mati denganku?" Tanda seru. Pada saat yang sama,
Yao Tianchen merasa cemas ketika memikirkan Yao Xingchen meninggalkan jangkauan pelacakannya. Dia secara alami tidak ingin membuang waktu di sini bersama Duan Lingtian. Apakah semua dewa tertinggi yang tak tertandingi berbicara begitu banyak omong kosong? Duan Lingtian bertanya dengan cemberut, sedikit tidak sabar. Yao Tianchen mencemooh dan berkata, jika kamu ingin bertempur hidup mati denganku, kamu harus menunggu sampai kita meninggalkan Realm of Origin. Lagi pula, aku ingin menunjukkan kepada orang-orang terkuat di Jade the Heavenly Mansion dan Palace Master Xiao dari Golden Dragon Palace bagaimana aku menghancurkanmu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang jadi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Setelah mengatakan itu, tubuh Yao Tianchen bersinar dengan cahaya kemasan. Seperti bintang jatuh, dia terbang ke kejauhan. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia berhenti lagi. Duan Lingtian muncul di depan Yao Tianchen, memegang Seven Orifices Exquisite Sword di tangannya, sambil berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak melawanku, kamu bisa melupakan menemukan apa yang kamu inginkan di alam asal. Duan Lingtian secara alami tahu mengapa Yao Tianchen tidak ingin melawannya sekarang. Yao Tianchen sedang terburu-buru untuk mengikuti Yao Xingchen sehingga dia bisa menemukan celah untuk membunuh Yao Xingchen. Dia telah berjanji pada Xiao Tianqi, kepala istana dari Istana Naga Emas, bahwa dia akan membantu Yao Xingchen. Namun, setelah bertemu Yao Tianchen, dia sangat ingin melawan Yao Tianchen. Dia akan bisa membunuh dua burung dengan satu batu jika dia melawan Yao Tianchen. Sementara itu, Yao Tianchen, yang dihentikan oleh Duan Lingtian lagi dan lagi, tentu saja sangat marah. Ekspresinya tidak sedap dipandang saat dia melihat ke arah Duan Lingtian. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyingkirkan Duan Lingtian adalah melawan Duan Lingtian. Meskipun demikian, Yao Tianchen sangat percaya diri untuk melawan Duan Lingtian. Dia tidak terlalu percaya diri untuk membunuh Duan Lingtian, tapi dia 100% yakin dia bisa mengalahkan Duan Lingtian. Dia berpikir dengan kejam saat matanya bersinar dengan niat membunuh, saya ingin menyimpan kartu truf saya untuk berurusan dengan Yao Xingchen. Saya hanya akan mengalahkan orang bodoh ini dan membuatnya mundur untuk saat ini. Saat kita meninggalkan tempat ini, aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Akhirnya, Yao Tianchen mengejek dan berkata dengan dingin, "Berat, karena kamu ingin melawanku, aku akan memenuhi keinginanmu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda betapa rentan dan lemahnya Anda di depan saya, dewa tertinggi yang tak tertandingi. Bahkan jika Anda sangat dekat untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda mengapa bintang-bintang tidak akan pernah bisa mengalahkan matahari dan bulan." Selanjutnya, cahaya keemasan keluar dari tubuh Yao Tianchen, dan sebilah pedang muncul di tangannya. Pedang itu benar-benar hitam, dan terlihat sangat tajam. Ini jelas merupakan artefak surgawi utamanya. Meskipun dia percaya diri, dia tidak lengah saat menghadapi Duan Lingtian, yang juga menggunakan artefak dewa utama. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata Yao Tianchen, Duan Lingtian berkata sambil mencibir, wajar jika bintang-bintang tidak bisa lebih bersinar dari matahari dan bulan, namun, apakah seseorang sepertimu layak dibandingkan dengan matahari dan bulan? Tidak mengherankan, Yao Tianchen marah dengan kata-kata Duan Lingtian. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan keinginan untuk menggunakan kartu trufnya pada Duan Lingtian, bukan Yao Xingchen. Kata-kata bocah ini terlalu berlebihan. Beraninya dia mengejekku. "Berat, kamu mencari kematian," teriak Yao Tianchen dengan marah sambil mengayunkan pedang di tangannya. Sinar pedang emas yang menyilaukan langsung melesat ke arah Duan Lingtian. Swoosh! Kekosongan beriak di belakangnya, tampak seperti akan robek kapan saja. Jelas, kekuatan serangan itu hampir mencapai batas yang bisa ditahan oleh Realm of Origin. Ini juga alasan mengapa pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat memasuki Realm of Origin ini. Itu hanya bisa mengakomodasi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Dihadapkan dengan sinar pedang Yao Tianchen yang mendekat dengan cepat, Duan Lingtian berkata, hukum logam pada tahap terpenting sangat kuat. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia mengayunkan pedangnya juga dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Aduh, pedang daomu adalah sampah." Sampah. Dia menyebut tahap keempat pedang dao sampah. Yao Tianchen hampir muntah darah saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bahkan di klan Yao, klan pembudidaya pedang, di antara generasi muda, hanya dia dan Yao Xingchen yang memahami pedang dao ke tahap keempat.
Adapun yang lain, mereka hanya memahaminya paling banyak sampai tahap ketiga. Meskipun demikian, Yao Tianchen juga tahu bahwa jika Duan Lingtian benar-benar memahami pedang Dao hingga tahap ke-6, Duan Lingtian memenuhi syarat untuk menilai pemahamannya tentang pedang Dao. Setelah beberapa saat, Yao Tianchen meraung, "Kalau begitu perhatikan baik-baik saat pedang Dao sampahku mengalahkanmu." Selanjutnya, sinar pedang emas semakin terang dan terang sampai seperti matahari yang menyilaukan yang menyinari alam asal. Pada saat yang sama, Yang Lain dan Yao Xingchen, yang berada sangat jauh, terkejut dengan hal ini. Itu Yao Tianchen, dia bergerak. Apakah dia menemui hambatan? Yao Xingchen bertanya-tanya dalam hati dengan senyum di wajahnya. Setelah beberapa saat, Yao Xingchen menggelengkan kepalanya, dia tidak berniat pergi untuk melihat-lihat. Dia memasuki alam asal dengan tujuan dan misinya sendiri, dia berharap untuk memahami tahap kelima pedang Dao di tempat ini yang ditinggalkan oleh seorang pembudidaya pedang yang kuat. Begitu pedang Dao-nya mencapai tahap kelima, hukum kehancurannya juga akan meningkat. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah mengikatkan hukum kehancurannya pada Sword Dao miliknya. Dengan demikian, selama Sword Dao miliknya memasuki tahap kelima, dia yakin hukum kehancurannya akan mencapai tahap terpenting juga. Pada saat itu, dia akan berhasil menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Tidak seperti Yao Xingchen, sekelompok keajaiban bergegas untuk melihat-lihat, merasa bersemangat untuk menonton pertunjukan. Sebelum sinar pedang Yao Tianchen mendarat, mereka sudah berkumpul di tempat kejadian. Ini Duan Lingtian, dia akan melawan Yao Tianchen. Yao Tianchen adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi. Dia berani memprovokasi Yao Tianchen. Apakah dia memiliki keinginan mati? Bab 4523 Duan Lingtian, dewa tertinggi yang tak tertandingi. Semua keajaiban yang dikumpulkan oleh Jadetide Heavenly Mansion yang hadir di tempat kejadian tidak berpikir bahwa Duan Lingtian adalah tandingan Yao Tianchen. Meskipun Duan Lingtian sangat kuat dan sebanding dengan orang terkuat di bawah ranah dewa tertinggi yang tak tertandingi di Jadetide Heavenly Mansion, pada akhirnya, dia masih bukan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Yao Tianchen adalah penerus pemimpin klan dari klan Yao Gunung Pedang. Pedang Dao-nya telah mencapai tahap keempat. Selain itu, ia juga telah memahami hukum metal hingga tingkat yang sangat tinggi. Dia anak ajaib yang luar biasa. Dia relatif kuat di antara mereka yang berada di bawah ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun Duan Lingtian sangat dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taranya, bagaimanapun juga, dia masih bukan dewa tertinggi tingkat tinggi yang tiada taranya. Masih ada perbedaan besar antara dia dan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Kami sudah tahu pemenang dari pertempuran ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Duan Lingtian. Beraninya dia memprovokasi Yao Tianchen. Tanda seru. Siapa tahu, mungkin, mereka memiliki permusuhan di antara mereka, dan Yao Tianchen yang mencoba menyelesaikan masalah dengannya. Jika demikian, Duan Lingtian hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Sementara itu, di bawah pengawasan semua orang, Yao Tianchen mengayunkan pedangnya dari langit lagi, dan sinar pedang besar menyapu ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak hanya tidak berniat menghindari serangan itu, tetapi dia juga mengambil langkah maju dan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan Sword Dao Anda yang buruk untuk melawan saya." Setelah itu, hukum ruang Duan Lingtian menyapu dan bergabung dengan energi surgawinya sebelum mereka memasuki pedang indah 7 lubang miliknya. Setelah itu, dia menggunakan pedang Dao yang telah mencapai ambang tahap ke-7. Kekosongan beriak dan berputar dengan keras, dan bayangan tembus cahaya dapat terlihat sebentar sebelum sinar pedang 7 warna yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Swoosh! Suara teriakan pedang terdengar di udara saat Duan Lingtian mengacungkan pedangnya. Di bawah pengawasan semua orang, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang memancarkan aura destruktif yang menakutkan, tersapu dan bertabrakan dengan sinar pedang emas besar Yao Tianchen. Sinar pedang 7 warna tampak lemah dibandingkan dengan sinar pedang emas besar Yao Tianchen. Namun, sesaat kemudian, sinar pedang emas besar dengan cepat diselimuti oleh sinar pedang 7 warna yang tak terhitung jumlahnya, yang seperti wabah belalang. Setelah itu, pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan muncul di depan mata semua orang. Bahkan Yao Tianchen, pihak yang terlibat, kaget dan ngeri.
Sinar pedang emas besar tiba-tiba berhenti sebelum perlahan-lahan retak di bawah serangan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang ke udara tipis. Swoosh! Sinar pedang 7 warna terus maju setelah menghancurkan sinar pedang emas besar, menuju Yao Tianchen. Yao Tianchen dengan cepat sadar kembali dan melakukan serangan defensif. Dia mengerahkan semua energi surgawinya dan melemparkan hukum logamnya, yang telah mencapai tahap terpenting, untuk membentuk perisai pedang besar di depan dirinya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jangan gunakan sword dao sampahmu di depanku, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Pada saat ini, sinar pedang 7 warna mendarat di perisai pedang, dengan cepat menghancurkannya. Jika kamu tidak menggunakan sword dao, mungkin perisaimu akan bertahan lebih lama, lanjut Duan Lingtian. Tahap ke-7. Kamu, pedang daomu telah mencapai tahap ke-7. Yao Tianchen berseru kaget dan tidak percaya. Pada saat yang sama, dia tidak lagi berani mengabaikan kata-kata Duan Lingtian dan buru-buru mendirikan perisai tanpa menggunakan sword dao-nya. Dengan hanya hukum logam pada tahap terpenting dan energi surgawi, penghalang Yao Tianchen berhasil menghentikan sinar pedang 7 warna Duan Lingtian kali ini. Ketika sinar pedang 7 warna akhirnya menghilang, wajah Yao Tianchen sangat pucat. Dia telah menghabiskan hampir seluruh energinya untuk bertahan melawan Duan Lingtian, dan dia juga terluka ringan. Namun, dia tidak punya waktu untuk merawat lukanya sekarang. Sebaliknya, dia memandang Duan Lingtian dengan ketakutan dan waspada. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga dikejutkan oleh wahyu ini. Mereka hampir tidak percaya bahwa Yao Tianchen, dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, ditekan dan dikalahkan oleh Duan Lingtian. Mereka semakin terkejut ketika mendengar bahwa pedang dao Duan Lingtian telah mencapai tahap ke-7. Apakah ada orang di Myriad Worlds atau Outer Boundary yang telah memahami pedang dao ke tahap ke-7? Berdasarkan pengetahuanku, mereka yang memiliki sword dao terkuat di Myriad Worlds dan Outer Boundary hanya memahaminya sampai tahap ke-6. Selain itu, mereka semua dianggap kuat di antara para orang suci. Dia sudah mencapai tahap ke-7, begitu dia memahami hukumnya ke tahap terpenting dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi setelah menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Dia pasti akan berada di antara orang suci terkuat, bukan? Saya pikir dia bahkan akan melampaui orang suci terkuat dan memasuki level berikutnya. Pembangkit tenaga tertinggi level 7. Berdasarkan apa yang diketahui semua orang suci hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 6. Menurut rumor, saat ini tidak ada pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 di batas luar dan dunia segudang. Namun, dikatakan bahwa Realm of Origin tempat mereka berada sekarang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 kuno. Pada saat yang sama, Duan Lingtian sedikit tersenyum mendengar kata-kata Yao Tianchen. Dia berkata, tahap ke-7 pedang dao. Tidak, jika saya telah memahami pedang dao ke tahap ke-7, Anda tidak akan dapat menghentikan serangan saya lebih awal bahkan jika Anda tidak menggunakan pedang dao. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian mencapai ambang tahap ke-7 pedang dao, dia menemukan bahwa pedang daonya sekarang dapat mempengaruhi lingkungan dan energi mereka. Bukan hanya itu, tapi dia bisa memanipulasi mereka dengan pedang dao dan menyerang dengan mereka. Pedang dao Yao Tianchen, yang baru pada tahap keempat, dengan mudah ditekan oleh pedang dao Duan Lingtian. Kemudian, Duan Lingtian memanipulasi pedang dao Yao Tianchen dan mengubahnya melawan Yao Tianchen. Karena alasan inilah serangan Yao Tianchen dengan mudah dihancurkan olehnya. Jika Yao Tianchen tidak menggunakan pedang dao sejak awal dan hanya menggunakan energi surgawi dan hukum logamnya, Duan Lingtian paling banyak akan bertarung imbang dengan Yao Tianchen. Akan sulit baginya untuk melukai Yao Tianchen. Sayangnya, Yao Tianchen tidak mendengarkan nasihatnya. Mustahil. Yao Tianchen berseru tak percaya ketika dia mendengar Duan Lingtian mengatakan pedang daunnya belum mencapai tahap ke-7. Anggota klan Yao telah mengolah pedang selama beberapa generasi. Meskipun tidak ada seorang pun dalam sejarah klan yang memahami pedang dao ke tahap ke-7, klan tersebut memiliki banyak informasi mengenai tahap ke-7 dari pedang dao. Menurut catatan, begitu pedang dao mencapai tahap ke-7, ia dapat memanipulasi segala sesuatu di sekitarnya dalam jangkauan dan mengubahnya menjadi pedang. Jika pedang dao lawan berada di bawah tahap ke-7, seseorang bahkan dapat membalikkan pedang lawan untuk melawan lawannya. Yao Tianchen terus berkata, tidak ada keraguan bahwa kamu telah memahami tahap ke-7 dari pedang dao. Bahkan jika Anda hanya memahami hukum ruang hingga bentuknya yang sempurna,
Anda sebenarnya sudah menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Nyatanya, Anda adalah dewa tertinggi tingkat atas yang relatif kuat dan tak tertandingi. Pantas saja aku bukan tandinganmu. Meskipun Yao Tianchen merasa tidak rela, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Orang di depannya telah memahami tahap ketujuh pedang Dao, membuatnya tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia dalam hati setuju dengan penilaian Duan Lingtian atas pedangnya. Sword Dao-nya, dibandingkan dengan Duan Lingtian, memang sampah. Bab 4524 celah dalam sejarah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat melihat Yao Tianchen telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia telah memberitahu Yao Tianchen bahwa pedang Dao-nya hanya mencapai ambang tahap ketujuh dan bahwa jika Yao Tianchen tidak menggunakan pedang Dao sama sekali selama pertarungan mereka, Yao Tianchen tidak akan dirugikan. Sayangnya, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya Yao Tianchen tidak mempercayainya. Mungkin, Yao Tianchen bahkan berpikir bahwa dia digunakan sebagai karung tinju. Swoosh! Duan Lingtian tidak berbicara lagi dan terbang ke arah tempat Yao Xingchen pergi. Setelah melihat ini, ekspresi Yao Tianchen segera menjadi gelap. Awalnya, dia berencana untuk terus mengikuti Yao Xingchen. Namun, dia merasa jika dia mengejar Yao Xingchen dan Duan Lingtian ada di sekitar, Duan Lingtian pasti akan membantu Yao Xingchen. Lagi pula, Duan Lingtian sekarang adalah anggota Istana Naga Emas dari Rumah Surgawi Jadetide. Duan Lingtian dan Yao Xingchen sekarang adalah anggota dari Jadetide Heavenly Mansion. Dengan adanya Duan Lingtian, bahkan jika aku menggunakan kartu trufku, akan sulit bagiku untuk membunuh Yao Xingchen. Lupakan, Yao Xingchen seharusnya menganggap dirinya beruntung. Bagaimanapun, kami akan berada di sini selama setahun. Saya tidak percaya bahwa Duan Lingtian akan selalu ada di dekatnya. Yao Tianchen berpikir sendiri, merasa sedikit lega. Setelah itu, dia tidak membuang waktu dan segera pergi. Tanda seru. Sementara itu, para keajaiban yang hadir di tempat kejadian saling memandang dengan ketakutan dan keterkejutan. Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian telah memahami pedang Dao ke tahap ketujuh, tidak ada dari mereka yang berani memandang rendah atau menghina Duan Lingtian lagi. Karena Duan Lingtian telah memahami pedang Dao ke tahap ketujuh, itu juga berarti bahwa dia sekarang adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi. Selain itu, dia termasuk di antara dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi dan kuat. Yao Tianchen, juga dewa tertinggi yang tak tertandingi, sama sekali bukan tandingannya. Namun, mereka juga tahu bahwa meskipun Yao Tianchen bukan tandingan Duan Lingtian, akan sulit bagi mereka untuk membunuh satu sama lain karena mereka berdua adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi. Mungkin, seseorang akan memiliki sedikit peluang jika membuat banyak persiapan dan menyergap pihak lain. Setelah terbang beberapa saat, Duan Lingtian menemukan bahwa Yao Xingchen telah lama pergi. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak khawatir. Dia mengira Yao Xingchen mungkin berhenti untuk menonton pertarungan tadi. Setelah memastikan bahwa Yao Xingchen tidak ada, kesadaran surgawi Duan Lingtian menyapu, mengamati sekelilingnya dan menyelidiki alam asal. Dikatakan bahwa Realm of Origin ini ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 di zaman kuno, sebelum celah dalam sejarah. Setelah jeda dalam sejarah, tidak ada pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 yang dikenal sama sekali. Untuk menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, selain memahami satu hukum ke tahap terpenting, seseorang juga harus memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi ke tahap ketujuh. Ini adalah persyaratan minimum untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Di masa lalu, bukan berarti tidak ada orang yang memahami 4 Tao langit dan bumi hingga tahap ketujuh, hanya saja mereka meninggal sebelum menjadi kekuatan tertinggi atau hukum mereka gagal mencapai tahap terpenting. Seolah-olah tahap ketujuh dari 4 Tao langit dan bumi bertentangan dengan tahap terpenting dari hukum. Setelah mencapai ambang tahap ketujuh pedang Dao, Duan Lingtian menemukan bahwa dia tidak membuat kemajuan sama sekali. Rasanya hampir mustahil baginya untuk mencapai tahap ketujuh. Di masa lalu, dikatakan bahwa pedang waktu memahami pedang Dao ke tahap ke-6, menyentuh ambang tahap ketujuh. Hukumnya juga dikatakan dekat dengan tahap terpenting, namun, dia mengolah pedang Dao waktu, sekaligus meningkatkan hukumnya dan pedang Dao-nya. Jika pedang Dao-nya mencapai tahap ketujuh, kemungkinan hukumnya juga akan mencapai tahap terpenting. Sayangnya, dia meninggal. Desas-desus mengatakan bahwa seorang suci membunuhnya sebelum dia bisa tumbuh lebih kuat. Lagi pula,
Begitu hukum dan pedang Dao-nya meningkat, dia akan menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7, melampaui semua orang suci yang ada. Kebanyakan orang suci secara alami tidak ingin ini terjadi. Namun, ada juga desas-desus bahwa dia lulus pada saat terobosan karena kesengsaraan yang datang saat memasuki level ke-7. Dikatakan bahwa dia meninggal karena kesengsaraan itu. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa dia meninggal karena reaksi dari kemajuan simultan pedang Dao dan hukumnya. Seolah-olah tingkat ke-7 adalah kutukan. Setelah jeda dalam sejarah, tidak ada pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 yang dikenal sama sekali. Satu-satunya jejak yang tersisa dari pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 adalah Realms of Origins seperti yang dimiliki Duan Lingtian. Selama bertahun-tahun, banyak Realms of Origins seperti ini telah ditemukan. Meskipun banyak orang, termasuk pembangkit tenaga tertinggi, telah menjelajahinya, mereka masih tidak tahu mengapa tidak ada pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 setelah jeda dalam sejarah. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian kembali sadar. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum masam di wajahnya, aku baru sekarang berada di ambang alam dewa tertinggi yang tak tertandingi. Masih terlalu dini bagi saya untuk memikirkan hal ini. Saya hanya perlu terus memperbaiki diri. Berkat bimbingan Tetua Kong, hukum ruang saya sedikit meningkat. Namun, sangat sulit untuk membuat kemajuan lagi sekarang. Entah itu Elder Kong atau Palace Master Xiao, saran mereka sebagian besar membantu saya untuk menyempurnakan Sword Dao saya sendiri dan mengubahnya menjadi Spatial Sword Dao, pedang Dao yang sepenuhnya milikku. Jika saya dapat dengan sempurna mengintegrasikan hukum ruang saya dan Sword Dao saya akan dapat membentuk Dao pedang spasial saya. Jika saya berhasil, dengan tahap pedang Dao saya saat ini, hukum ruang saya harus memasuki tahap terpenting juga. Duan Lingtian secara alami tahu bahwa membuat pedang Dao miliknya bukanlah hal yang mudah. Saat ini, pedang Dao miliknya masih dipengaruhi oleh pedang Dao tuannya. Akibatnya, dia juga secara halus dipengaruhi olehnya. Dia tahu itu tidak akan mudah untuk menyingkirkan pengaruh tuannya dan membentuk Dao pedangnya sendiri dengan mengintegrasikannya dengan hukum ruangnya. Tempat ini ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 yang memahami pedang Dao. Pedang Dao-nya harus berada di atau di atas tahap ke-7. Mungkin, saya akan dapat menemukan sesuatu yang berguna di sini, Duan Lingtian berpikir sendiri. Nyatanya, Duan Lingtian bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini. Keajaiban lainnya juga sama. Tujuan mereka memasuki Realm of Origin ini adalah untuk menemukan sesuatu yang dapat membantu mereka berkembang. Bahkan, menemukan hal-hal yang jadi di Heavenly Mansion kurang menjadi prioritas dibandingkan dengan itu. Bab 4525 Sinar Pedang Penghancur turun dari langit. Karena dua kelompok orang telah memasuki alam asal sebelum ini, banyak harta telah ditemukan dan diambil. Duan Lingtian hanya bisa melakukan perjalanan lebih dalam dan menjelajahi Realm of Origin. Meskipun ada kerugian untuk memasuki Realm of Origin terakhir, ada juga keuntungannya. Misalnya, pengalaman yang dibagikan oleh kelompok pertama dan kedua sangat bermanfaat. Mereka membantu Duan Lingtian menghindari beberapa tempat berbahaya saat dia melakukan perjalanan ke kedalaman Realm of Origin. Selama perjalanannya, dia juga menemukan beberapa hal, dan di antaranya, ada sesuatu yang diinginkan oleh Jade Tide Heavenly Mansion. Tanda seru. Setelah bepergian sebentar, Duan Lingtian menemukan sekelompok orang di depan. Dia mendongak dan melihat kehampaan berputar dan beriak dengan keras. Saat dia semakin dekat, percakapan di sekitarnya juga memasuki telinganya. Apa yang sedang terjadi? Ada niat membunuh yang begitu kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang terbentuk. Aku bisa merasakan pedang Dao. Duan Lingtian tidak mengenal wajah orang-orang di sekitarnya. Dia hanya mengenali satu orang. Orang itu adalah dewa tertinggi lainnya yang tak tertandingi yang ditemukan oleh Jade Tide Heavenly Mansion, selain Yao Tianchen. Terima kasih kepada Xiao Tianqi, Master Istana dari Istana Naga Emas. Duan Lingtian tahu bahwa pihak lain adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi yang memahami pedang Dao ke tahap keempat dan hukum bumi ke tahap terpenting. Sword Dao-nya adalah tipe defensif, dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah ranah pembangkit tenaga tertinggi yang dapat menyakitinya setelah ia menjadi dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi. Namun, karena pertahanannya yang kuat, serangannya lemah dibandingkan dengan dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi lainnya. Meskipun demikian,
Mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taraf masih bukan tandingannya. Kurasa namanya, Zheng Bin. Duan Lingtian hendak mendekat untuk menyaksikan kegembiraan ketika seluruh tempat tiba-tiba bergetar. Setelah itu, pedang Dao yang kuat tiba-tiba tersapu. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat celah di langit di atasnya. Segera setelah pembukaan muncul, cahaya abu-abu redup mulai berkedip di sekitarnya saat petir hitam setebal lengan orang dewasa mulai berkedip. Sesaat kemudian, aura yang sangat berbahaya menyebar. Rasanya sesuatu yang buruk akan terjadi, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, Zheng Bin, dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, juga mundur. Tiba-tiba, ledakan, ledakan, ledakan. Tanah berguncang hebat, seolah-olah dunia akan segera berakhir. Kemudian, sinar pedang besar tiba-tiba turun dari celah di langit. Begitu sinar pedang muncul, aura destruktif yang mengerikan menyebar ke seluruh tempat. Ini buruk. Duan Lingtian dengan tegas berbalik untuk melarikan diri, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa kekuatan tak terlihat tampaknya menahannya di tempat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menggerakkan matanya dan menyaksikan semuanya terbuka. Demikian pula, Zheng Bin, dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, berada dalam situasi yang sama dengan Duan Lingtian. Ledakan, Duan Lingtian menyaksikan orang-orang yang berdiri paling dekat dengan sinar pedang besar langsung menjadi abu. Setelah itu, Zheng Bin juga menjadi abu saat cahaya menyelimuti dirinya. Tidak, ketika Duan Lingtian melihat cahaya kehancuran mendekatinya, dia putus asa. Dia tidak bisa membebaskan dirinya sama sekali. Hanya dalam beberapa saat, cahaya benar-benar menyelimutinya. Pada waktu yang hampir bersamaan, di luar alam asal, ekspresi Xiao Tianqi, penguasa istana dari Istana Naga Emas, tiba-tiba berubah. Tidak butuh waktu lama sebelum ekspresi dari 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi di sebelah Xiao Tianqi juga berubah. Salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi bertanya, tampak sedikit ketakutan, setengah dari keajaiban yang mewakili rumah surgawi Jadetide kami yang memasuki Realm of Origin baru saja mati. Xiao Tianqi dan 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya baru saja menerima pesan yang mengatakan bahwa Soul Orb dari setengah keajaiban dari Jadetide Heavenly Mansion baru saja hancur. Apa yang sedang terjadi? 2 kelompok pertama tidak mengalami hal seperti itu sama sekali. Bagaimana bisa begitu banyak orang mati begitu cepat? Tuan Istana Xiao, bagaimana menurutmu? 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi secara naluriah memandang Xiao Tianqi untuk mendapatkan jawaban. Lagi pula, Xiao Tianqi adalah pemimpin mereka di sini. Tidak hanya dia memiliki status yang lebih tinggi dari mereka karena posisinya sebagai kepala istana dari Istana Naga Emas, tetapi dia juga lebih kuat dari mereka. Xiao Tianqi berspekulasi dengan suara yang dalam, mereka pasti telah melanggar salah satu aturan di alam asal. Kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Secara alami, Xiao Tianqi hanya bisa berspekulasi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Dia tidak yakin spekulasinya benar. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia tidak bisa memasuki Realm of Origin, bahkan jika dia memaksa masuk. Jika seseorang memaksa masuk, alam asal akan hancur dengan sendirinya, dan energi dari kehancuran akan membunuh orang yang mencoba memaksa masuk. Di masa lalu, ada beberapa orang suci di batas luar yang dibunuh dengan cara seperti itu. Realms of Origins ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum jeda dalam sejarah. Mereka setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Mungkin, bahkan ada pembangkit tenaga tertinggi tingkat 8 atau tingkat 9. Xiao Tianqi tidak terlalu memikirkan kematian keajaiban lainnya. Namun, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh saat memikirkan Duan Lingtian, yang dia undang untuk bergabung dengan Istana Naga Emas. Dia berpikir dalam hati, kuharap Duan Lingtian tidak termasuk di antara mereka yang baru saja binasa. Duan Lingtian adalah keajaiban mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Tianqi tahu bahwa, dengan waktu yang cukup, Duan Lingtian pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di batas luar dan dunia segudang bahkan jika Duan Lingtian tidak dapat menembus kutukan tingkat ke-7. Dia tidak meragukan bahwa Duan Lingtian akan berdiri di puncak tingkat ke-6. Secara alami, ini berada di bawah premis bahwa Duan Lingtian berhasil memasuki ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi setelah menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Lagi pula,
Jika dewa tertinggi yang kuat dan maju dengan sengaja menekan basis kultivasinya dan mengabaikan panggilan dari alam pusat kekuatan tertinggi, akan sangat sulit baginya untuk masuk ke alam pusat kekuatan tertinggi lagi. Inilah sebabnya mengapa sangat sulit bagi dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi. Xiao Tianqi sangat beruntung dan berhasil memasuki ranah kekuatan tertinggi ketika dia adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi. Pada saat itu, hukumnya hanya mendekati tahap tertinggi, dan Sword Dao-nya hanya berada di tahap keempat. Dia hanya memahami hukumnya ke tahap terpenting setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian, akan menjadi kerugian besar bagi Jade Tide Heavenly Mansion jika kamu mati. Bab 4526 Feng Qing yang dari Paviliun Pedang Langya. Di tebing di alam angin suci batas luar, seorang pemuda tampan berjubah hijau dikelilingi oleh 6 orang, yang merupakan campuran dari muda, tua, dan parubaya. Termasuk pemuda berpakaian hijau, mereka semua adalah murid Paviliun Pedang Langya, pasukan setengah santo di dekatnya. Meskipun mereka semua adalah anggota dari kekuatan yang sama, jelas berdasarkan situasi bahwa mereka bertarung di antara mereka sendiri. Pada saat ini, seorang lelaki tua memandangi pemuda berpakaian hijau, yang sedang dikepung, dan berkata sambil menyeringai, "Feng Qing Yang, kamu benar-benar luar biasa. Anda hanya dewa tertinggi perantara, tetapi Anda telah memahami pedang Dao ke tahap keempat. Ini pasti karena pertemuan yang kebetulan, kan? Mengapa Anda tidak memberitahu kami lebih banyak tentang itu? Anda harus membaginya dengan kami saudara-saudara." Mata lelaki tua dan kelima orang itu bersinar dengan keserakahan saat ini. Seorang pria parubaya berkata sambil mencibir, "Feng Qing Yang, jangan pernah berpikir untuk mengirim transmisi suara. Percuma saja. Kami telah menyiapkan formasi yang mengganggu di sini, menunggu Anda masuk ke perangkap kami. Tidak ada yang akan datang dan menyelamatkanmu sekarang." Tanda seru, kamu hanya dewa tertinggi perantara, tapi wakil Master Paviliun sangat menghargaimu, Feng Qing Yang, kamu benar-benar luar biasa. Sekarang, mengapa Anda tidak memberitahu kami rahasia Anda? Ceritakan kepada kami bagaimana Anda memahami pedang Dao ke tahap keempat bahkan sebelum Anda menjadi dewa tertinggi yang maju. Feng Qing Yang, orang pintar harus tahu bagaimana membuat pilihan yang tepat pada waktu yang tepat. Pemuda berbaju hijau itu tak lain adalah Feng Qing Yang, majikan Duan Lingtian. Setelah meninggalkan dunia menentang dewa untuk batas luar, dia telah mengembara di batas luar. Ketika dia berada di sekitar Paviliun Pedang Langya, dia sedang memenggal kepala iblis besar ketika wakil Master Paviliun dari Paviliun Pedang Langya kebetulan bertemu dengannya. Setelah menyaksikan pedang daunnya yang luar biasa, wakil Master Paviliun dari Paviliun Pedang Langya mengundangnya untuk bergabung dengan Paviliun Pedang Langya. Pada saat itu, dia hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna, dan wakil Master Paviliun dari Paviliun Pedang Langya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4. Meskipun pedang Dao Feng Qing yang berada di tahap keempat, wakil Master Paviliun dari Paviliun Pedang Langya tidak mengusulkan untuk menerimanya sebagai murid. Pedang Dao-nya juga berada di tahap keempat jadi dia biasanya berinteraksi dengan Feng Qing yang secara setara. Dia, yang tidak menyadari bahwa Feng Qing yang telah menyembunyikan sejauh mana pemahamannya tentang pedang Dao, membuat kemajuan dalam pedang Dao setelah berinteraksi dengan Feng Qing yang, dan sebagai hasilnya, rasa hormatnya pada Feng Qing yang semakin tinggi. Dia bahkan mengumpulkan banyak sumber daya berharga untuk Feng Qing yang untuk meningkatkan basis kultivasinya. Karena alasan ini, Feng Qing yang juga dengan cepat masuk ke ranah dewa tertinggi perantara. Saat ini, Feng Qing yang tidak jauh dari membobol ranah dewa tertinggi tingkat lanjut. Feng Qing yang tidak berharap pedang daunnya akan menimbulkan masalah, dan dia juga tidak berharap orang-orang ini berpikir bahwa pemahamannya yang mendalam tentang pedang Dao berasal dari pertemuan yang kebetulan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah orang-orang ini bodoh atau apakah kecemburuan membuat mereka bodoh. Bahkan jika benar bahwa pemahamannya tentang pedang Dao adalah karena pertemuan yang tidak disengaja, dapatkah dia membaginya dengan orang lain? Mungkin, mereka tidak berniat membiarkanku pergi hari ini terlepas dari apakah mereka mendapatkan sesuatu dariku atau tidak, pikir Feng Qing yang pada dirinya sendiri. Di antara 6 orang itu, Feng Qing yang menemukan salah satu dari mereka sedikit familiar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari bahwa pihak lain adalah saudara kembar dari seorang murid Paviliun Pedang Langya, yang mencari masalah dengannya dan dieksekusi oleh wakil Master Paviliun dari Paviliun Pedang Langya sebagai hasilnya. Dihadapkan dengan 6 orang,
Feng Qing yang tetap tenang saat dia berkata dengan senyum tipis, apakah Anda memerlukan 6 dewa tertinggi tingkat lanjut untuk berurusan dengan saya, dewa tertinggi perantara? Kamu benar-benar habis-habisan untukku. Feng Qing Yang, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kamu memberitahu kami mengapa pemahamanmu tentang pedang Dao begitu mendalam. Seorang pria muda berkata dengan dingin. Kemudian, seorang pria parubaya menimpali, benar. Feng Qing Yang, jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu bekerja sama. Feng Qing yang mempertahankan senyum di wajahnya saat dia berkata, jelas bahwa kalian semua tidak berniat membiarkanku pergi hidup-hidup. Lagi pula, jika Anda mendapatkan sesuatu dari saya hari ini dan membiarkan saya pergi, akan ada konsekuensi atas tindakan Anda kecuali Anda berencana untuk meninggalkan paviliun pedang Langya. Saya yakin Anda khawatir saya akan memberitahu wakil master paviliun tentang ini. Karena bagaimanapun juga kau akan membunuhku, mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Ekspresi keenam orang itu berubah setelah mendengar kata-kata ini. Akhirnya, lelaki tua itu mengertakkan gigi dan berkata dengan nada mengancam, Feng Qing Yang, jika kamu bekerja sama dengan kami akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, kami akan mengambil waktu untuk menyiksamu sebelum membunuhmu dan menghancurkan jiwamu. Feng Qing Yang terus tersenyum sambil berkata, begitukah? Kemudian, saya hanya akan menunggu dan melihat apakah itu terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata ini, keenam orang itu tidak bisa lagi menahan diri dan menyerang Feng Qing yang pada saat yang sama dengan niat untuk membunuh. Meskipun dia hanyalah dewa tertinggi perantara, mereka tidak meremehkannya. Lagi pula, selama berada di paviliun pedang Langya, Feng Qing yang pernah mengalahkan dewa tertinggi yang maju. Setelah itu, Feng Qing yang terus berdiri diam. Jubah hijaunya berkibar di udara saat energi ganas melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, udara dan bebatuan di tebing berubah menjadi ribuan pedang tajam sebelum menyapu ke arah keenam orang itu. Swoosh, 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 swoosh. Suara pedang beradu terdengar di udara terus-menerus. Sesaat kemudian, 6 orang yang berada agak jauh dari Feng Qing yang tiba-tiba membeku. Mata mereka menjadi tak bernyawa sebelum jatuh ke tanah. Tubuh mereka penuh dengan lubang setelah ditusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Swoosh! Feng Qing yang terbang keluar, meninggalkan riak di belakangnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya sedikit. Pada saat berikutnya, 6 mayat yang babak belur diselimuti oleh energi sebelum mereka dengan cepat membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menjadi abu yang tersebar di angin, tidak meninggalkan jejak. Saya hampir sepenuhnya mengintegrasikan hukum waktu saya dengan Sword Dao saya. Setelah integrasi selesai, hukum waktu saya harus memasuki tahap terpenting. Selain saya, Feng Qing Yang, apakah ada dewa tertinggi perantara yang dapat mendorong hukum ke tahap terpenting dengan pedang Dao yang ada di tahap ketujuh? Feng Qing yang tersenyum tipis sebelum dia pergi seperti embusan angin dan kembali ke paviliun pedang Langya. Sampai dia datang ke batas luar, dia tidak tahu bahwa warisan yang dia warisi dari pedang waktu begitu menakjubkan. Saat ini, basis kultivasi dan hukum waktunya masih kalah dengan pedang waktu. Pada usia yang sama, pedang waktu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, pedang Dao miliknya telah melampaui pedang waktu pada usia yang sama. Saat itu, ketika pedang waktu musnah, hukum waktunya sudah berada pada tahap terpenting, dan pedang Dao-nya baru saja menyentuh ambang tahap ketujuh. Saat pedang Dao-nya hendak mencapai tahap ketujuh, kesengsaraan surgawinya, yang hampir membunuhnya, tiba. Pada saat kritis, dia menggunakan lingkungan neraka Asura dunia menentang dewa untuk keuntungannya dan mengandalkan pedang Dao untuk melarikan diri. Sayangnya, banyak hal yang diambil darinya dan dia tidak pernah mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Saya seharusnya tidak terburu-buru untuk masuk ke ranah dewa tertinggi tingkat lanjut. Berdasarkan kata-kata pedang waktu, begitu Dao langit dan bumi mencapai tahap ketujuh dan hukum mencapai tahap terpenting, itu akan membawa kesengsaraan surgawi yang istimewa. Kekuatan kesengsaraan tergantung pada basis kultivasi seseorang. Semakin kuat kesengsaraannya, setelah jeda dalam sejarah, tidak ada yang pernah memahami 4 Tao langit dan bumi dan hukum ke tahap tertinggi pada saat yang bersamaan. Bahkan sebelum jeda sejarah, tidak ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mencapai hal seperti itu, dan sangat sedikit dewa tertinggi tingkat lanjut yang mencapai prestasi ini. Sebelum jeda,
Sebagian besar dari mereka yang berhasil berada di bawah ranah dewa tertinggi yang maju. Feng Qing yang menyadari hal ini sehingga dia dengan sengaja menekan kultivasinya meskipun dia bisa menembus alam dewa tertinggi tingkat lanjut. Dia berencana mengikuti jejak para pembudidaya di masa lalu. Dia ingin menghadapi kesengsaraan khusus sebagai dewa tertinggi perantara sehingga kekuatan kesengsaraan akan berkurang. Pada saat yang sama, itu juga akan meletakkan dasar baginya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 di masa depan. Pedang waktu hanya menemukan ini sebelum dia mati. Sangat disayangkan bahwa mereka yang berada di batas luar dan dunia segudang tidak menyadari hal ini. Kalau tidak, akan ada pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 sekarang, Feng Qing yang bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Setelah beberapa saat, Feng Qing yang akhirnya tiba di paviliun pedang Langya. Di paviliun, dia dikenal berbakat dalam pedang dao dan pemahamannya tentang hukum biasa saja. Semua orang tahu bahwa dia dihargai oleh wakil master paviliun dari paviliun pedang Langya dan mendapat manfaat darinya. Sebelum dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi yang khusus, dia tahu akan lebih bijaksana baginya untuk menyembunyikan kekuatannya dan tetap tidak mencolok. Bab 4527 Kesenjangan dalam Sejarah, dan Jalan Patah untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi level 7. Aku tidak akan bisa tinggal lama di paviliun pedang Langya, ketika hukum waktuku benar-benar terintegrasi dengan pedang daoku dan mencapai tahap terpenting. Kesengsaraan surgawi khusus yang akan datang akan terlalu menghancurkan bumi. Aku harus menemukan tempat yang cocok untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Neraka Asura yang misterius, salah satu tempat paling mematikan di dunia penentang dewa, sepertinya tempat yang sempurna. Tempat paling mematikan tampaknya adalah reruntuhan sebelum celah dalam sejarah. Setelah melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi dewa tertinggi yang maju, mungkin aku harus menjelajahi tempat-tempat itu. Setelah memutuskan untuk meninggalkan paviliun pedang Langya dan kembali ke dunia penentang dewa, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Feng Qing Yang. Dia menghela nafas sambil bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu bagaimana kabar Little Tian. Tidak seperti Feng Qing yang hidup tanpa belenggu, Feng Qing yang tahu bahwa murid langsungnya harus memikul banyak tanggung jawab. Setelah melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi dewa tertinggi yang maju, saya harus merasakan tarikan untuk masuk ke alam pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada saat itu, jika saya menjawab panggilan, saya mungkin menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 pertama dalam waktu yang lama, melampaui para orang suci di batas luar dan pusat kekuatan tertinggi dunia di Myriad Worlds. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi selama celah dalam sejarah yang membawa para pembudidaya ke jalan yang salah, jika seseorang menjadi dewa tertinggi yang maju sebelum memahami hukum ke tahap tertinggi dan 4 tahu langit dan bumi ke tahap tertentu, seseorang hanya ditakdirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang biasa-biasa saja. Jika seseorang menolak membobol ranah kekuatan tertinggi dan menunggu sampai hukumnya dan dao langit dan bumi berada pada usia tertentu, akan sangat sulit untuk menembus ranah kekuatan tertinggi setelah itu. Tanda seru, Feng Qing yang menghela nafas. Tian kecil kemungkinan besar telah mengambil jalan yang salah dalam kultivasi dan telah menjadi dewa tertinggi yang maju. Namun, berdasarkan keberuntungannya, dia mungkin tidak akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang biasa-biasa saja seperti yang lainnya. Kesenjangan dalam sejarah benar-benar misterius. Setelah jeda tersebut, hal itu membawa para pembudidaya ke jalur kultivasi yang salah. Mungkin, alasan mengapa para pembudidaya di era ini mampu menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan begitu cepat adalah karena energi roh langit dan bumi yang melimpah. Sebelum jeda dalam sejarah, energi roh langit dan bumi tidak melimpah. Karena energi roh langit dan bumi yang langka, banyak dewa tertinggi yang belum sempurna dan menengah berhasil memahami hukum ke tahap tertinggi sebelum menjadi dewa tertinggi yang maju. Bagaimanapun, ada pro dan kontra dalam kedua situasi tersebut. Ini adalah cara alam setelah semua. Jika saya berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, saya mungkin bisa menyingkirkan teknik pemenjaraan jiwa pada istri Little Tian. Ini akan menyelesaikan kekhawatiran terbesarnya dan memberinya kegembiraan. Aku ingin tahu di mana dia berada di batas luar, dia pasti bekerja sangat keras untuk menyelamatkan istrinya sekarang. Itu adalah prestasi yang luar biasa bagi dewa tertinggi perantara untuk memahami hukum ke tahap terpenting dan salah satu dari 4 taol langit dan bumi ke tahap ke-7. Lagi pula,
Hampir semua dewa tertinggi perantara hampir tidak memahami hukum hingga bentuk sempurna dan bentuk dasar dari 4 taol langit dan bumi karena kesengsaraan surgawi sekali dalam 1000 tahun. Setelah memasuki alam raja para dewa, seseorang harus menghadapi kesengsaraan surgawi yang akan menjadi semakin sulit. Untuk alasan ini, banyak kultivator putus asa untuk masuk ke ranah pembangkit tenaga tertinggi alih-alih memasuki siklus tanpa akhir untuk tumbuh lebih kuat dan meningkatkan hukum dan 4 taol langit dan bumi untuk bertahan hidup sekali dalam 1000 tahun. Kesengsaraan. Sebelum celah dalam sejarah, mereka yang berada di bawah alam kekuatan tertinggi yang memasuki alam raja para dewa hanya harus menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 10.000 tahun sekali. Untuk alasan ini, para kultivator di masa lalu memiliki waktu yang cukup untuk tumbuh lebih kuat sebelum harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Salah satu cara bagi para pembudidaya untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 adalah jalan yang telah dipilih oleh Feng Qingyang. Seorang jenius pedang seperti Feng Qingyang dapat meningkatkan pedang daunnya ke tahap ke-7 sebelum memasuki ranah dewa tertinggi tingkat lanjut. Jika dia benar-benar mengintegrasikan pedang daunnya dengan hukum waktu, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7 segera setelah dia menerobos. Feng Qingyang berhasil mencapai begitu banyak prestasi luar biasa berkat warisan yang ditinggalkan oleh pedang waktu. Akan sulit baginya untuk mencapai apa yang dia lakukan sekarang tanpa warisan itu. Spekulasinya juga benar. Jika dia benar-benar mengintegrasikan hukum waktunya dengan dao pedangnya yang berada di tahap ke-7, hukum waktunya akan mencapai tahap terpenting. Setelah hukum berada di tahap terpenting dan salah satu dari 4 taol langit dan bumi berada di tahap ke-7, mereka akan menarik kesengsaraan surgawi khusus. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini bergantung pada kekuatan seseorang. Karena Feng Qingyang hanyalah dewa tertinggi perantara, kekuatan kesengsaraan surgawi akan relatif lemah. Setelah itu, begitu dia menjadi dewa tertinggi yang maju. Tidak seperti Feng Qingyang, Duan Lingtian telah mengambil jalur kultivasi yang salah karena celah dalam sejarah yang mengganggu jalan untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Untuk lebih meningkatkan hukum ruang dan pedang dao, dia telah menolak tarikan untuk masuk ke ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa tuannya, Feng Qingyang, berada di jalur yang benar untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Dia sekarang berada di alam asal yang dikatakan ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 sebelum jeda dalam sejarah. Pada saat ini, Duan Lingtian hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat cahaya menyilaukan dari sinar pedang besar di langit membuat orang-orang di sekitarnya menjadi abu. Dia pikir dia pasti akan mati, tetapi saat cahaya terang yang menyilaukan menyapu ke arahnya, dia mendengar suara kuno berkata, seorang kultivator yang memahami pedang dao hingga ambang tahap ke-7 dan ahli dalam hukum ruang. Akhirnya, penantian bertahun-tahun ini akhirnya membuahkan hasil. Bab 4528 Void Elder, pembangkit kekuatan tertinggi sebelum kesenjangan dalam sejarah. Hah, jantung Duan Lingtian berdetak kencang saat mendengar suara tanpa tubuh itu. Hanya mereka yang berada di bawah alam kekuatan tertinggi yang bisa memasuki alam asal ini, tetapi dia sepenuhnya dikendalikan oleh energi kuat dari pemilik suara. Ini berarti bahwa pemilik kekosongan harus menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 yang dikatakan telah meninggalkan Realm of Origin ini sebelum jeda dalam sejarah. Usahaku akhirnya membuahkan hasil, orang yang kutunggu-tunggu akhirnya muncul. Bagus sekali, bahkan usiamu sudah pas, lanjut suara itu. Duan Lingtian terkejut, khawatir, dan takut mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pihak lain bermaksud untuk merasukinya. Lagi pula, dia punya banyak pengalaman seperti ini. Terlepas dari Iblis Merah, ada juga saat ketika dia pertama kali datang ke alam Provinsi Sein, dan dia hampir dirasuki oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Untungnya, Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali gagal merasukinya karena hukum yang mengatur alam duniawi. Namun, pemilik suara itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang sangat kuat dan tidak mungkin dikendalikan oleh hukum. Surga acuh tak acuh terhadap ciptaannya, tapi aku, Void Elder, menolak untuk tunduk pada jalan surga yang omong kosong. Saya mungkin kekurangan kekuatan untuk melanjutkan jalan ini, tetapi penerus saya akan melanjutkan perjalanan untuk saya. Sebelum kehancuran langit dan bumi, rekan-rekan saya dan saya mundur ke alam asal kita masing-masing. Mereka meninggalkan semua harta mereka sebelum kematian mereka sehingga mereka akan ditemukan ketika langit dan bumi dibangun kembali. Tidak seperti mereka,
saya memilih untuk meninggalkan ingatan saya. Untuk memperpanjang umur Realm of Origin saya mengorbankan semua harta saya dan menggunakan semua energi surgawi saya. Saya akhirnya bertemu penerus saya hari ini. Surga mendorong saya dari jurang yang tidak bisa kembali, tetapi saya bertanya-tanya apakah itu akan dapat melakukannya untuk penerus saya yang ditakdirkan untuk melampaui saya. Kata suara itu sebelum tertawa. Tanda seru. Duan Lingtian hanya mendengar suara tawa sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Ketika Duan Lingtian akhirnya sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah rumah batu. Di mana saya? Apa yang telah terjadi? Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada tempat tidur dan meja di rumah yang sangat bersih. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan dan mencengkeram kepalanya, diserang oleh sakit kepala yang membelah. Dia mengingat suara kuno dan kata-kata yang dia dengar sebelum dia pingsan. Pada saat berikutnya, dia diliputi oleh gelombang besar ingatan yang membanjiri pikirannya. Setelah beberapa saat, ketika rasa sakitnya akhirnya mereda, Duan Lingtian melebarkan matanya karena tidak percaya. Ini adalah kenangan yang ditinggalkan Penatua Void, dia adalah orang yang mengutuk surga sebelumnya. Yang paling penting, dia bukan pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi level 9 dari sebelum celah dalam sejarah. Dia memahami pedang Dao ke tahap ke-9 dan penguasaan Dao dan Dao tanpa batas ke tahap ke-8. Selain itu, dia juga memahami hukum ruang, hukum kehidupan, dan hukum kematian hingga tingkat tertinggi. Duan Lingtian tidak bisa menahan napas tajam setelah melihat-lihat kenangan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia bertanya-tanya apakah semua kekuatan tertinggi sebelum jeda dalam sejarah begitu kuat. Setelah dia terus melihat-lihat ingatan, dia mengetahui bahwa tidak semua pembangkit tenaga tertinggi sekuat Penatua Void. Faktanya, Penatua Void adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga tertinggi yang kuat pada masanya dan sangat sedikit orang yang bisa menyaingi dia. Jika langit dan bumi tidak dihancurkan saat itu, dia mungkin memiliki kekuatan untuk menyaingi surga setelah memahami Masteri Dao dan Limitless Dao ke tahap ke-9. Duan Lingtian terkejut dengan betapa kuatnya Penatua Void yang bahkan surga pun bergetar di hadapannya. Pihak lain begitu kuat sehingga kesengsaraan surgawi yang datang sekali dalam 10.000 tahun berhenti datang untuknya seolah-olah telah dikalahkan oleh pihak lain. Kesengsaraan surgawi adalah salah satu cara bagi surga untuk mengendalikan segala sesuatunya. Namun, meskipun surga begitu kuat sehingga kesengsaraan surgawi yang terkuat pun hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya, ia tidak dapat melakukan gerakan langsung pada orang-orang tertentu dan hanya dapat mengandalkan metode yang berbeda untuk bertindak. Semua pengetahuan Penatua Void ada di sini, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya berbinar, dan dia melihat-lihat pengetahuan pihak lain tentang hukum ruang dan pedang Dao. Pedang Dao-nya terintegrasi sempurna dengan hukum ruangnya. Jika saya bisa memahami Dao pedang spasialnya, hukum ruang saya akan mencapai tahap terpenting. Saya telah mendapatkan jackpot. Selain itu, Duan Lingtian juga mengetahui bahwa sebagian besar Realms of Origins hanya dapat dimasuki satu kali. Namun, Penatua Void, yang bertekad untuk menemukan penerusnya untuk mewarisi ingatan dan pengetahuannya, memastikan bahwa alam asalnya dapat dimasuki 3 kali. Dia berharap penerusnya dapat mencapai tujuan akhirnya untuk menentang surga setelah mewarisi ingatan dan pengetahuannya. Betapa anehnya, menurut ingatan Void Elder, sebelum celah dalam sejarah, setelah memasuki alam raja para dewa, para pembudidaya hanya akan menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 10.000 tahun sekali. Untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7, seseorang harus memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi hingga tahap ke-7 dan hukum hingga tahap tertinggi sebelum memasuki ranah dewa tertinggi tingkat lanjut. Setelah itu, seseorang akan menarik kesengsaraan surgawi khusus dan kekuatan kesengsaraan bergantung pada basis kultivasi seseorang. Dewa tertinggi perantara memiliki peluang tertinggi untuk selamat dari kesengsaraan, yang akan membantu mereka meletakkan dasar untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Di sisi lain, tidak ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang selamat dari kesengsaraan surgawi yang khusus. Adapun dewa tertinggi tingkat lanjut, hanya beberapa keajaiban mengerikan yang bisa selamat dari kesengsaraan. Penatua Void adalah keajaiban. Dia melewati kesengsaraan surgawi dengan mudah ketika dia adalah dewa tertinggi yang maju. Bab 4529 Era di bawah kendali langit. Kita semua salah, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sambil menghela nafas ke dalam.
Setelah menelusuri ingatan Penatua Void, dia mengetahui bahwa para pembudidaya di batas luar dan dunia segudang telah menempuh jalan yang salah setelah celah dalam sejarah. Mereka seharusnya memahami hukum sampai tingkat tertinggi dan 4 taul langit dan bumi sampai tahap ke-7 sebelum menjadi dewa tertinggi tingkat lanjut. Jika mereka melakukannya, setelah selamat dari kesengsaraan surgawi khusus dan menjadi dewa tertinggi yang maju, mereka akan langsung menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 setelah menembus alam pusat kekuatan tertinggi. Seseorang harus ingat bahwa orang suci dari batas luar dan pusat kekuatan tertinggi dunia dari dunia segudang hanyalah pembangkit tenaga tertinggi tingkat 6. Saat ini, Duan Lingtian memikirkan sesuatu dan berseru, itu tidak benar. Penggarap di era ini harus menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 1000 tahun sekali. Namun, berdasarkan ingatan Penatua Void, sebelum jeda dalam sejarah, kesengsaraan surgawi hanya akan datang setiap 10.000 tahun sekali. Selain itu, berdasarkan pengalamannya, perkembangan kesulitan untuk kesengsaraan surgawi saat itu 2 tingkat lebih lemah dari yang sekarang. Duan Lingtian hanya bisa terkesiap saat dia bertanya-tanya apakah hukum langit dan bumi di masa lalu telah berubah menjadi seperti sekarang. Apakah surga mengubah hukum? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati. Tanda seru, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal baginya. Setelah membandingkan situasi era ini dan era lalu, dia merasa bahwa surga sengaja mempersulit para pembudidaya era ini untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 untuk mempertahankan kendali atas situasi. Apakah kesenjangan dalam sejarah terjadi karena surga merasa terancam oleh Void Elder? Itukah sebabnya para kultivator setelah celah dituntun ke jalan yang salah? Dengan ini, tidak akan ada pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 atau siapapun yang lebih kuat untuk mengancam surga. Duan Lingtian menghela nafas ketika dia memikirkan tentang situasi suram yang dihadapi para pembudidaya di era ini. Berapa banyak dewa tertinggi perantara di era ini yang mampu memahami hukum hingga tahap tertinggi dan salah satu dari 4 taul langit dan bumi hingga tahap ke-7 bahkan jika semua orang mengetahui kebenarannya. Lagi pula, ancaman kesengsaraan surgawi yang datang sekali dalam 1000 tahun terlalu menakutkan. Bahkan jika semua orang menyadari kebenaran, akan sulit bagi dewa tertinggi perantara untuk memahami hukum ke tingkat tertinggi dan salah satu dari 4 taul langit dan bumi ke tingkat ke-7. Bagaimanapun, mereka berada di bawah ancaman kesengsaraan surgawi. Dihadapkan dengan prestasi yang menakutkan dan kelangsungan hidup mereka, mereka secara alami akan memilih kelangsungan hidup mereka dan dengan cepat memasuki alam dewa tertinggi yang maju. Tidak heran Penatua Void mengatakan surga acuh tak acuh terhadap ciptaannya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Kemudian, matanya berkilat dengan sedikit rasa terima kasih saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri, untungnya, saya belum memasuki ranah kekuatan tertinggi. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7. Bahkan sebelum jeda dalam sejarah, setelah memasuki ranah kekuatan tertinggi, tidak ada kekuatan tertinggi yang naik dari level bawah ke level ke-7. Lagi pula, setelah memahami hukum ke tahap terpenting dan salah satu dari 4 taul langit dan bumi ke tahap ke-7, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 6 tidak dapat bertahan dari kesengsaraan surgawi khusus. Seseorang harus ingat bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi berhubungan dengan basis kultivasi seseorang, dan orang hanya dapat membayangkan betapa kuatnya kesengsaraan surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak seperti pusat kekuatan tertinggi, setidaknya dewa tertinggi yang maju masih memiliki kesempatan untuk selamat dari kesengsaraan surgawi yang istimewa itu. Karena aku memiliki ingatan Penatua Void, seharusnya lebih mudah bagiku untuk selamat dari kesengsaraan surgawi itu, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya berbinar. Selain itu, ada banyak pengetahuan dalam ingatannya. Ada pengetahuannya tentang pedang Dao dan berbagai hukum, dengan pengetahuannya, hanya masalah waktu sebelum aku mencapai apa yang dia lakukan dengan pedang Dao dan hukum. Duan Lingtian semakin bersemangat saat memikirkan hal ini. Lagi pula, Void Elder telah memahami pedang Dao ke tahap ke-9, penguasaan Dao dan Dao tanpa batas ke tahap ke-8, dan hukum ruang, hukum kehidupan, dan hukum kematian ke tahap tertinggi. Terlepas dari Devouring Dao, Penatua Void memahami semua Dao lainnya hingga tingkat setinggi itu. Pantas saja surga pun merasa terancam olehnya. Berdasarkan ingatannya, sepertinya dia menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 9 karena dia juga memahami penguasaan Dao dan Dao tanpa batas hingga tahap ke-9, dan hukum kehidupan dan hukum kematian hingga tahap terpenting.
Dia berspekulasi bahwa dia akan dapat mencapai puncak jika dia memahami penguasaan Dao atau Dao tanpa batas ke tahap ke-9. Jika dia memahami keduanya hingga tahap ke-9, dia berspekulasi bahwa dia mungkin setara dengan surga. Pada saat itu, dia tidak akan terpengaruh oleh kehancuran langit dan bumi. Duan Lingtian sekali lagi dikejutkan oleh betapa kuatnya Penatua Void itu. Di bawah ancaman surga, pihak lain masih berhasil meninggalkan semua ingatannya. Dia berharap untuk menemukan penerus yang dapat menentang surga sebagai gantinya, meskipun ada keajaiban luar biasa yang memasuki alam asal sebelumnya, mereka tidak memenuhi persyaratannya. Berdasarkan ingatannya, dia menginginkan seseorang yang telah memahami pedang Dao setidaknya hingga tahap ke-7 dan juga memahami hukum ruang, hukum kehidupan, atau hukum kematian hingga tahap terpenting. Bahkan saya hampir tidak memenuhi persyaratannya, tetapi sepertinya dia terpaksa memilih saya karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Hampir tidak mungkin menemukan seseorang yang memenuhi persyaratan Void Elder di era ini. Meskipun tuannya, Feng Qingyang, telah memahami pedang Dao sampai tahap ke-7, hukum yang dipahami tuannya tidak memenuhi persyaratan Void Elder. Di atas persyaratannya yang lain, dia hanya menginginkan seseorang yang memahami hukum ruang, hukum kehidupan, atau hukum kematian hingga tingkat tertinggi. Tidak heran dia kesulitan menemukan penggantinya, Duan Lingtian berpikir sendiri sambil menghela nafas. Saya akan menghabiskan sisa waktu saya di sini mempelajari ingatannya sebelum saya terus mengintegrasikan hukum ruang saya dengan Sword Dao saya. Mudah-mudahan, saya akan dapat mengubah Sword Dao saya menjadi Spatial Sword Dao. Menurut Penatua Void, dia telah menggunakan semua energi surgawi dan semua miliknya yang berharga untuk memperpanjang umur alam asal. Dengan demikian, Duan Lingtian tidak berpikir ada kebutuhan baginya untuk mencari Realm of Origin lebih lama lagi. Tiba-tiba, mata Duan Lingtian terbakar dengan api amarah saat sosok setengah Sein dari klan Duan Kota Suci Turmalin muncul di benaknya. Dia bergumam pelan, "Saudari Wei, aku mungkin bisa membalaskan dendammu segera." Duan Lingtian merasa bertanggung jawab atas kematian Duan Yuwei. Lagi pula, dia tidak akan bertemu musuhnya jika dia tidak memintanya untuk menemaninya kembali ke dunia penentang dewa. Bab 4530 Duan Lingtian keluar dari alam asal. Duan Lingtian menghabiskan waktunya mempelajari ingatan Void Elder berulang kali. Meskipun dia telah memperoleh semua ingatan dan pengetahuan pihak lain, dia tidak dapat secara langsung meningkatkan Sword Dao dan hukumnya melalui ingatan dan pengetahuan pihak lain. Dia masih harus mempelajari ingatan dan belajar. Namun, dengan sepengetahuan pihak lain, hal itu secara alami akan membuat segalanya lebih mudah dan lebih cepat baginya. Hampir setahun kemudian, Duan Lingtian akhirnya membuka matanya. Tatapannya tampak setajam pedang saat ini, tapi senyum lebar terlihat di wajahnya. Hukum ruang saya telah meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Saya harus dapat sepenuhnya mengintegrasikan hukum ruang saya dengan Sword Dao saya dalam 1 atau 2 tahun lagi. Pada saat itu, hukum ruang saya akan mencapai tahap tertinggi. Seperti yang diharapkan dari Void Elder. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga ahli dalam Dao pedang tata ruang. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengingat bahwa Xiao Tianqi, penguasa istana dari Istana Naga Emas, telah memberinya gelar pedang Void. Void Elder, Void Sword, mungkin, semuanya sudah ditakdirkan di antara kita. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri, bagaimanapun, ini saatnya aku pergi sekarang. Tanda seru, Duan Lingtian meninggalkan rumah batu dan mencari jalan keluar terdekat. Selama perjalanannya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Aku ingin tahu apakah Yao Tianchen berhasil membunuh Yao Xingchen. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum kecut. Setelah mendapatkan ingatan Penatua Void, dia menghabiskan waktunya untuk memahami hukum ruang dan pedang Dao. Dia tidak mengembara di alam asal jadi dia tidak menyadari hidup dan mati Yao Xingchen. Saya pikir tingkat kematian kelompok ketiga juga harus sangat tinggi. Sebelum dia mendapatkan ingatan Void Elder, banyak keajaiban, termasuk Zheng Bin, dewa tertinggi yang tak tertandingi yang memahami hukum bumi, terbunuh. Syukurlah Void Elder memutuskan untuk memilih saya meskipun saya hampir tidak memenuhi persyaratannya, jika tidak, saya akan mati juga, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil menghela nafas lega. Setelah keluar dari Realm of Origin, Duan Lingtian merasakan beberapa orang menuju ke arahnya. Mereka adalah Xiao Tianqi, Master Istana dari Istana Naga Emas,
dan 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya. Ekspresi mereka muram saat mereka berjalan mendekat. Pada saat yang sama, Duan Lingtian merasakan kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya juga sedang bergerak. Seseorang telah meninggalkan Realm of Origin. Istana Tuan Xiao, apakah dia baru saja keluar? Duan Lingtian tidak terbiasa dengan kelompok kedua pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi dia tahu mereka adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ya, dia adalah Duan Lingtian, anggota terbaru Istana Naga Emasku. Saya telah memberinya gelar, Pedang Void, kata Xiao Tianqi dengan anggukan. Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan bertanya, tampak khawatir, Duan Lingtian, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Sekelompok besar orang tiba-tiba mati pada saat bersamaan. Duan Lingtian tahu bahwa kematian yang disebutkan Xiao Tianqi terkait dengan Void Elder. Tidak mengherankan jika hal itu akan menyebabkan keributan di Jade Tide Heavenly Mansion. Lagi pula, banyak keajaiban di kelompok ketiga adalah anggota dari Jade Tide Heavenly Mansion. Rumah surgawi Jade Tide pasti terkejut ketika begitu banyak orb jiwa anggotanya hancur pada saat bersamaan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana Xiao, saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun, saya ingat mendengar ledakan yang menggelegar. Ketika saya pergi untuk menyelidiki, saya menemukan penghalang energi besar yang mencegah saya untuk mendekat. Ada beberapa keajaiban yang menemukannya juga, tambah Duan Lingtian. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya mulai mengajukan pertanyaan dengan ekspresi muram di wajah mereka. Duan Lingtian, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh sebelum dan sesudah penghalang energi muncul? Apakah kamu menyelidiki daerah itu secara menyeluruh setelah itu? Duan Lingtian, melihat Duan Lingtian dibombardir dengan begitu banyak pertanyaan, Xiao Tianqi akhirnya turun tangan dan berkata, semuanya, tolong bergiliran saat mengajukan pertanyaan. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menjawab pertanyaan Anda. Selain itu, Anda juga dapat menanyai yang lain saat mereka keluar dari Realm of Origin. Masih ada beberapa keajaiban dari Jade Tide Heavenly Mansion yang masih hidup, termasuk Yao Xingchen. Soul Orb mereka masih utuh. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tianqi, pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya akhirnya terdiam. Pada saat ini, Xiao Tianqi berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, menjelaskan situasinya, beberapa murid mereka yang memasuki alam asal ada di antara yang mati. Tidak heran ekspresi mereka begitu suram, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mencoba menjawab pertanyaan mereka dengan kemampuan terbaiknya tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Namun, karena seberapa banyak yang bisa dia katakan, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Setelah Duan Lingtian selesai menjawab pertanyaan, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berdiri di belakang Xiao Tianqi mengumpulkan cincin spasial dari Duan Lingtian. Kemudian, dia menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya untuk memastikan Duan Lingtian tidak menyembunyikan apapun sebelum mengembalikan cincin spasial Duan Lingtian. Setelah itu, Xiao Tianqi berkata, Duan Lingtian, saya sudah mengatur seseorang dari Jade Tide Heavenly Mansion untuk membantu Anda dalam pendaftaran. Dia murid keempat saya, dia akan segera datang untuk membawamu kembali ke Jade Tide Heavenly Mansion. Mata Duan Lingtian berbinar setelah mendengar kata-kata Xiao Tianqi. Baiklah, akan membuang-buang waktu jika Duan Lingtian harus tinggal sampai yang lain keluar. Lagi pula, kemungkinan yang lain hanya akan pergi setelah 10 hari. Selain itu, dia juga bersemangat untuk pergi ke Jade Tide Heavenly Mansion, pasukan berpangkat suci. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menghela nafas ketika dia mengingat kembali ingatan Void Elder. Para orang suci cukup menyedihkan. Lagi pula, Duan Lingtian tahu bahwa para orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia di batas luar dan dunia segudang masing-masing tidak mungkin menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7. Dengan demikian, mereka akhirnya akan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun.